Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel kebanggaan kita, channel yang akan selalu memberikan informasi tentang tunjangan guru software dan tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi sekaligus menambah motivasi teman-teman guru honorer yang akan bertempur di seleksi guru P3K di tahun 2021. Nah, di sini judul video ini secara khusus akan membahas tentang peluang lolos P3K tahap 1 guru honorer sekolah induk yang tetap mengisi formasi di sekolah induknya. Jadi ini admin khususkan bagi teman-teman guru honorer sekolah induk yang sukses mengunci formasi linier di sekolahnya sendiri. Tentunya ini adalah sebuah kabar gembira sekaligus peluang lolos P3K yang sangat besar. Oke, kita langsung ke videonya saja tanpa berbasa-basi lagi. Nah, di sini yang pertama adalah guru honorer induk ketika berhasil mengunci sendiri formasi di sekolah induknya alias berhasil mengisi formasi di sekolah induknya tersendiri, itu guru honorer induk terjadi perengkingan tunggal jika seandainya tersedia satu formasi satu orang, ataupun jika misalkan satu formasi 3 orang itu akan minim saingan. Saya ulangi, guru honorer yang tetap melamar formasi di sekolah induknya sendiri karena formasinya tidak hilang, itu kemungkinan besar akan terjadi perangkingan tunggal jika seandainya tersedia satu formasi untuk satu orang. Artinya ini bersaing cuma dengan dirinya sendiri, cukup untuk penuhi passing grade auto lulus. Ataupun jika misalkan 2 guru honorer satu formasi atau 2 guru honorer 2 formasi, maka secara otomatis akan muncul yang dikatakan minim saingan atau tidak terlalu banyak saingan ketimbang jika kita melamar di sekolah lain, seperti itu ya. Nah, ini adalah satu keuntungan atau satu peluang emas bagi teman-teman guru honorer yang tetap mengisi formasi di sekolah induknya tanpa kehilangan formasi pada saat pemilihan lokasi formasi, seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini ilustrasi singkatnya. Nah, ilustrasi singkatnya ini bisa saja beda dengan kejadian yang ada di lapangan, namun tidak ada salahnya. Di sini saya buat sebuah ilustrasi yang keadaannya ini tidak saya ambil sesuai dengan Permenpan RB nomor 28, tapi saya ambil sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Jadi mohon maaf, di sini saya tidak menjadikan Permenpan RB sebagai pedoman utama dulu, tetapi saya menjadikan keadaan atau fakta yang dialami oleh teman-teman guru honorer di lapangan. Jadi kita sesuaikan saja dulu dengan fakta yang ada di lapangan. Teman-teman pasti sudah mengetahui apa yang admin maksud. Nah, misalkan di sini di SD Melati satu formasi guru kelas disediakan ya. Di SD Melati ada satu formasi guru kelas disediakan. Sedangkan guru honorernya 3 orang dan semuanya linier PGSD. Ternyata karena ada sesuatu hal dan kita juga tidak menyangka akan terjadi hal itu, tiba-tiba yang terkunci di sistem untuk memilih sekolah induknya sendiri adalah cuman 1 orang. Sedangkan 2 orang ini ternyata hilang formasinya di sekolah induk. Ini bukan karena peraturan Permenpan RB, tapi kita berbicara tentang fakta yang ada dan teman-teman pasti mengalami semua hal ini. Nah, secara otomatis 2 orang yang tidak muncul sekolah induknya ini panik antara lanjut atau menunggu update data. Sedangkan yang sukses tetap memilih formasi sekolah induknya karena muncul di sistem hanya 1 orang, maka secara otomatis 1 orang ini berhasil mengunci satu formasi di sekolah induknya. Secara otomatis peluang lolos tahap 1 seleksi P3K pasti besar, dan teman-teman pasti tahu bahwa sangat besar peluangnya lolos karena dia hanya bersaing dengan dirinya sendiri, karena dia berhasil mengunci satu formasi untuk dirinya sendiri. Sedangkan 2 orang ini kita tidak paham apakah akan muncul kembali sekolah induknya atau akan diarahkan oleh sistem untuk mengisi formasi by sistem yang diarahkan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi 1 orang ini tadi yang linier berhasil mengunci satu formasi inti di sekolahnya sendiri, otomatis sangat berpeluang lolos. Oke, seperti itu ya. Itu adalah peluang bagi teman-teman guru honorer yang tetap mengisi formasi di sekolah induknya karena formasi induk tidak hilang. Oke, kita lanjut. Peluang yang kedua.
Peluang yang kedua adalah guru honorer yang memiliki afirmasi baik serdik atau usia 35 bisa maksimalkan afirmasi tersebut. Tentunya seperti itu ya. Bagi teman-teman guru honorer yang tetap memilih atau mengunci formasi di sekolah induknya sendiri, maka secara otomatis jika memiliki afirmasi, maka afirmasi itu bisa dimaksimalkan. Apalagi jika teman-teman memiliki serdik atau usia 35, itu bisa memaksimalkan lebih baik lagi afirmasi tersebut. Maksudnya karena kita minim saingan teman-teman, kita minim saingan. Kemudian kedua, bisa jadi terjadi perengkingan tunggal bersaing dengan diri sendiri, sehingga afirmasi ini tidak perlu diadu dengan afirmasi guru honorer lain yang menjadi saingan kita. Jadi afirmasi ini murni untuk mengkatrol nilai kita sendiri tanpa mengimbangi untuk melakukan persaingan dengan afirmasi juga yang dimiliki oleh guru honorer lain. Karena kita bersaing dengan diri sendiri atau kita minim saingan. Sehingga otomatis afirmasi baik serdik atau usia 35 itu bisa kita maksimalkan sebaik-baiknya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini sangat jelas kebijakan afirmasi dalam seleksi P3K guru. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, itu berarti akan mendapatkan tambahan nilai 100% nilai kompetensi teknis atau maksimal 500 poin dari kompetensi teknis. Luar biasa sekali bagi yang memiliki serdik. Berarti sisa konsentrasi menyelesaikan soal di kompetensi manajerial dengan sosiokultural dan wawancara. Sedangkan bagi teman-teman guru honorer yang usia 35 ke atas dan terdata di Dapodik, itu mendapatkan 15% nilai kompetensi teknis. Sedangkan untuk disabilitas itu mendapatkan berapa ya? Disabilitas mendapatkan 10%. Kemudian untuk THK 2 itu juga mendapatkan 10% dari afirmasi untuk teknis. Seperti itu ya. Jadi memang teman-teman guru honorer yang memiliki afirmasi itu tidak bisa pungkiri bahwa sangat berpeluang untuk lolos P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa maksimalkan peluang ini. Yang pertama itu bisa jadi ada guru honorer induk terjadi perengkingan tunggal jika tersedia satu formasi satu orang, atau kita bersaing tapi tidak terlalu banyak saingan. Itu keuntungan yang pertama, yang tetap memilih sekolah induknya karena sekolah induknya itu tidak hilang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah ini juga jika teman-teman guru honor itu memiliki afirmasi, itu sangat berpeluang untuk lolos P3K di tahun 2021. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.